Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Biasa ya, ride vlog sambil jalan sambil ngobrol guys. Kemarin kita ngomongin soal trading for living. Kali ini pertanyaan lain ya. Kenapa kita harus memilih kripto sebagai aset yang bisa kita jadikan alat pengganda uang kita? Oke, mungkin itu ya. Jadi saya sudah mempelajari banyak hal. Jadi dari bisnis, bagaimana sih cara kita mendapatkan uang dari bisnis. Ini bisnis ya, nggak ngomongin pekerjaan. Kalau kerja ya nasib kalian lah, karir masing-masing, nasib orang berbeda-beda. Tapi kita mau ngomongin soal bagaimana menggandakan uang hasil kerja kita lah, seperti itu. Intinya begitu ya. Jadi tempat-tempat yang bisa kita jadikan alat untuk menggandakan uang. Biasanya umumnya gitu ya, orang kita itu ya emas. Emas adalah alat pengganda uang. Apakah benar? Benar. Jadi kalau kita punya emas, katakanlah kita beli 10 tahun lalu, harganya itu sekarang udah 2 kali lipat guys. Kalau kita dulu 500.000 kan kita beli. Kalau punya sekilo, udah jadi 6 miliar itu. Kalau sekilo kan sekarang mungkin berapa sih kalau sekilo ya? Nggak sampai semiliar ya. Mungkin sekarang 1.000, sejuta ya, segram, semiliar ya. Jadi kalau belinya setahun lalu mungkin sekarang udah jadi 2 miliar. Jadi kan itu menggandakan guys, pengganda uang selama mungkin 10 tahun. Nah, bagaimana dengan aset lain? Oke, kita mungkin akan ngomongin kripto gitu ya. Jadi kan kalau kenapa sih kripto gitu? Pertanyaan sih kenapa sih kripto sebetulnya? Jadi kripto itu sebuah aset yang mana untuk menggandakan uang bisa berlipat-lipat dalam jangka waktu yang singkat. Kan pertanyaannya, apakah itu betul? Betulkah gitu ya? Ini betulkah? Banyak orang emang bener naik tapi bisa dijual apa enggak? Kan itu pertanyaan banyak orang juga. Oke. Ngerekam nggak ya? Kita sambil jalan ya, sambil itu guys ya. Ini apa sih nyamuk nih? Oke, saya udah punya banyak hal ya gitu ya. Maksudnya mempelajari banyak hal dari bisnis, bermacam-macam bisnis yang saya jalanin sambil kerja ya. Mungkin dari 24 tahun yang lalu, mulai pertama awal bekerja. Sebelum bekerja, saya sudah punya bisnis sendiri, usaha sendiri gitu di rumah, yaitu servis, jasa lah gitu ya, jasa servis elektronik. Di awal saya mau nyari kerja di Jakarta gitu, udah cari pekerjaan, mondar-mandir sana sini, dari pabrik satu ke pabrik lain, dari perusahaan lain, dari sales satu sales lain. Nah, pokoknya bermacam-macam sudah saya lakoni. Tapi sambil itu selesai sekolah STM aja guys, itu juga langsung punya apa ya, jasa perbaikan lah di kos-kosan gitu ya. Itu untuk hidup lah, untuk hidup. Nah, kemudian bekerja bertahun-tahun sekian terus ya, entah bagaimana cita-cita kecil itu kesampaian. Walaupun dulu waktu kecil pengen kerja di pabrik pesawat, waktu kecil nggak sampai ke pabrik pesawat sih, tapi kita bisa kerja di bengkel pesawat ya, mendekati lah. Artinya masuk ke PT DI jadi pernah gitu, karena berurusan kan dengan pabrik pesawat gitu. Akhirnya dapat. Nah, dari situ setelah sekian belas tahun, puluh tahun bahkan, kan secara pendapatan beda guys. Jadi pekerjaannya sedikit gitu ya. Kalau bengkel TV kan ngerjain satu dapat untung
200.000, itu udah gila-gilaan lah, dikatain banyak orang gitu, repair mahal amat gitu, yang rusak dikit katanya. Masa rusak sekring ditagih 200.000 gitu, orang ngomong gitu ya. Padahal kalau kita kan bukan soal sekringnya yang seharga Rp500 itu, tapi soal kan ilmunya, ilmu kita lah. Kita kan sekolah juga kan, itu harga dari ilmu kita gitu ya, ilmu kita sebagai seorang skill atau kemampuan sebagai seorang teknik lah gitu kan, teknik juga jarang gitu ya. Makanya harganya kan lebih baik. Sebetulnya kalau kalian mau harganya lebih baik ya di teknik gitu. Nah, di pesawat lebih ini lagi. Jadi kalau saya repair barang pesawat, satu barang ngerjain bisa dapat 2 juta, 3 juta, bahkan bisa puluh juta dapatnya, tergantung barangnya apa, rumitnya bagaimana, berapa lama, dan itu pokoknya sekitar begitulah. Nah, pada satu waktu saya udah berapa puluh tahun, mungkin belas tahun, ternyata ada pada titik jenuh guys. Titik jenuh karena umur kita udah makin tua gitu ya, mikir udah makin mumet, udah gitu udah makin malas bawaannya gitu ya. Karena orang bilang awalnya semangat sekali karena kita belum dapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kita mengejar sesuatu. Giliran kita udah punya sesuatu, kita umumnya jadi malas. Dan itu benar. Jadi mungkin saya udah bisa dapat ini rumah apa gitu, apa yang ingin saya beli, pernah sebatas yang saya inginkan itu bisa dapat lah gitu dari penerbangan. Dan pada akhirnya saya bisnis apapun guys, toko plastik lah, warung lah, bisnis apapun, nggak ada yang sebanding guys. Nggak ada yang sebanding dengan apa yang sudah saya dapatkan selama ini. Jadi kerja sebentar, kan saya repair, emang pekerjaan saya gitu ya. Serumit apapun itu kalau repair, kebetulan saya dikasih skill yang melihat aja set ya lebih mudah gitu. Itu saya nggak tahu, memang seperti itu aja sih. Apa soal ahli saya nggak tahu ahli apa bukan, tapi kalau saya di elektronik ataupun listrik gitu nggak perlu belajar yang sampai bulan-bulan tuh, cukup melihat, saya pelajari dalam waktu beberapa saat, kita bisa langsung tahu bagaimana cara kerjanya. Itu kelebihan saya gitu, sehingga menaikkan harga ilmu saya gitu. Jadi kan saya pernah digaji tinggi, pendapatan tinggi gitu dari penerbangan. Pada akhirnya kalau udah jenuh guys, mau ngomong apa juga susah gitu ya. Sama kayak orang nggak betah, giliran nggak betah ya udah, mau dibayar kayak gimana, mau dijanjiin apapun, kayaknya udah males aja. Sama seperti itu. Pada akhirnya saya udah nggak punya semangat lagi gitu, males bawanya. Nggak tahu kenapa lah ya, padahal kebutuhan banyak aja, tapi males. Pada akhirnya saya cari ya, jualan udah, ini udah, toko plastik udah belasan kali bisnis lah, termasuk jasa-jasa servis gitu. Termasuk kalau kalian lihat channel Iptek 51, kalian lihat aja apa yang saya lakukan tuh di channel Iptek 51. Ketik aja di YouTube ya, channel Iptek 51. Itu yang saya lakukan lah. Itu kan ngasilin duit juga gitu, tapi masih nggak sebanding gitu. Nah, makanya saya udah mencari-cari deh selama 5 tahun terakhir, mencari gitu. Belum ya, antara ilmunya udah dapat, walaupun secara duit belum. Salah satunya adalah di trading ataupun di investasi kripto, forex dan saham. Nah, saya cerita ini kenapa ya, memang ini proses pencarian guys. Jadi mungkin ilmu saya belum mencapai itu karena saya baru belajar mungkin di 3 tahun terakhir nyemplungnya gitu ya. Dari tahun 2021 kalau nggak salah mulai nyemplung dan mulai belajari dengan sangat dalam, mulai dari situ. Tapi nyarinya pun udah lama gitu, dari 5 tahun sebelum
udah mencari saya mau gimana nih gitu, pengennya nanti hari tua jangan kerja keras seperti yang dalam video saya di Iptek 51 itu kan pekerja keras guys lah, capek, modalnya besar, yang gitu-gitulah. Padahal saya mampu, emang kemampuan saya di situ. Makanya saya cari kemampuan lain yang lebih mudah ya orang. Kemudian saya nemu trading. Trading pun saya belum berani nyemplung blok, belum berani. Walaupun ya udah ngorbanin beberapa juta sampai puluh juta, oke, itu buat belajar aja, saya nggak masalah. Nah, pada akhirnya saya ketemu dari saham, kemudian saham Indonesia ya, sama Amerika, kemudian saya ketemu forex, kemudian pada akhirnya ketemu kripto. Nah, ternyata saya cukup cocok di sana guys, cukup cocok. Maksudnya secara hitung-hitungan, secara kalkulasi, saya itu bisa menghasilkan apa yang seperti pernah saya hasilkan sebelumnya. Jadi di penerbangan kan saya pusing juga sih, tapi kan sama lah, ngerjakan satu dapat duit sekian juta gitu ya. Di bidang lain susah juga. Kita meluari duit penerbangan susah sekali guys, susahnya luar biasa karena kita udah biasa di situ. Nah, satu-satunya jalan saya harus lari dari penerbangan karena sudah jenuh, ya saya harus lari ke trading yang mungkin dengan effort sama, dengan ilmu sama. Kalau asal saya mau belajar dalam, saya yakin pasti bisa gitu. Walaupun saya sekarang masih belajar ya, ngabisin duit nggak apa-apa. Konten ini mungkin tidak mengajarkan kalian, bukan, tapi ini proses aja. Proses saya sudah mengarah ke sana supaya saya ada tantangan gitu ya. Kalau nggak ngonten, saya nggak susah mau nyari ilmu. Kalau kalian, karena ada antara kalian yang menyanggah gitu ya, mengkritik, menyanggah, mau apa, itu justru tantangan buat saya gitu. Begitu ada kalian mengkritik atau itu salah lo, nggak begitu lah. Itu bagus buat saya itu untuk saya pelajari supaya saya dapat ilmu baru. Nah, itu di situ. Nah, kenapa pada ujung-ujungnya kripto menjadi tempat paling mudah menggandakan uang, paling mudah gitu ya, paling mudah saya anggap saya bisa mencapai impian itu jadi kripto guys. Saya udah mencoba saham, baca nggak bisa, forex pun nggak bisa, lah hanya kripto gitu. Ini ngomong pengganda saham ya, menggandakan saham, bukan untuk harian. Kalau harian nanti video kemarin kan kita ngomong harian, trading itu trading for living, trading untuk pekerjaan. Video sebelumnya kita ngomongin itu, apakah bisa? Saya bilang kan bisa gitu. Tapi apakah kalian mau belajar seperti saya yang udah sampai ya gimana ya, ngabisin waktu, ngabisin uang dan lain-lain, walaupun pada hasil belum gitu. It's okay, no problem lah. Saya juga bukan ngajarin, tapi saya rasa bisa gitu ya. Mungkin next nanti saya pasti bisa. Nah, kenapa kripto bisa? Saya udah backtest, saya udah mempelajari masa lalu. Jadi seperti yang udah, kita tidak pernah tahu masa depan guys. Jangan kalian mencari sesuatu yang bisa melihat masa depan, karena masa depan itu nggak bisa dilihat. Siapapun kalian nggak bisa melihat masa depan. Bullshit, itu dukun, itu bohong, menipu. Orang yang bisa melihat masa depan, tapi orang yang bisa membaca masa lalu untuk melangkah ke depan, itu ada teknisnya guys. Ada yang mampu, ada caranya. Jadi kita hanya bisa memprediksi itu ya, memprediksi, lalu carilah bahasa memprediksi itu. Emang itu BMKG kok bisa-bisanya dia tahu masa depan? Bukan tahu masa depan, dia itu tahu masa kini dan masa lalu untuk mengira masa depan. Misalnya ada awan di sini, angin dari sini. Menurut catatan setahun yang lalu, 5 tahun lalu, bahkan puluhan tahun lalu yang sudah mereka pelajari, itu dia akan mengarah ke sana. Maka di sana akan ada hujan nanti di sini. Itu hanya memperkirakan. Nah, sama dalam trading, dalam kripto, dalam apapun, ya begitu, sama ya, seperti dalam ulasan saya kemarin. Itu hanya memprediksi. Tidak ada yang bisa tahu masa depan, tidak ada yang bisa. Itu bullshit. Bohong ya.
Tadi dulu. Baterainya udah mau habis soalnya, takut tiba-tiba habis saya nggak bisa nerusin. Jadi itu bullshit, nggak mungkin bisa. Oke, saya mempelajari semuanya dan pada akhirnya ketemulah kripto ini tadi. Nah, kripto mana yang bisa besar sekali? Dalam catatan sejarah itu kan memang Bitcoin. Catatan sejarah ya. Bagi kalian yang membeli 10 tahun lalu, ya itu mungkin kalau belinya banyak udah jadi miliarder bahkan triliuner gitu ya. Itu fakta. Dan kalau menjual ya jual aja sekarang. Kalau yang kalian nggak percaya, apa bisa dijual, itu nggak mungkin, ya nggak apa-apa. Wong itu kalian monggo-monggo saja. Saya sudah mempelajari banyak hal, sudah melakukan, ya di channel inilah saya sudah melakukan. Kalian bisa lihat saja, kalian bisa lihat analisanya bagaimana. Bayar lagi guys. Mana tadi red sand? Sebentar. Biasa di tikungan. Oke, apa nih macet? Jadi gitu ya. Nah, menurut catatan sejarah itu seperti itu, termasuk yang Ethereum, kemudian yang dulu Sen juga kan, Sen juga, kemudian BNB dan lain-lain itu orang menjadi miliarder dengan cukup cepat waktunya. Maksudnya kalau emas 10 tahun mungkin dua kali lipat ya. Tapi kalau kripto untuk 2 kali lipat itu bisa 2 tahun sampai 4 tahun aja. Jadi waktunya saja sebetulnya. Waktunya lebih ini ya. Tapi kalau kalian ngomong hari ini beli besok kaya, itu bullshit ya. Itu omong kosong. Makanya hari ini beli, mungkin dalam waktu 2 tahun sampai 4 tahun itu kalian bisa. Ya menurut catatan sejarah ini ya, catatan sejarah. Apakah itu sudah salah kapan? Nah, saya karena udah 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi 3 tahun lalu pertama 2021 saya beli kripto gitu ya, karena saham kemudian forex saya abaikan dulu karena saya pengen menggandakan uang gitu ya. Kalau buat trading is oke, trading cerita lain. Ini cerita soal menggandakan uang, soal jadi dukun. Saya menjadi dukun lah pada akhirnya ngomongin soal menggandakan uang. Beli dari 2001 itu turun sampai 99% guys. Jadi duit 10 juta itu tinggal berapa juta? Ya elah, tinggal hampir frustasi gitu ya. Tapi kok bisa gitu ya. Tapi saya lihat lain, kemarin kan naiknya gila-gilaan, kenapa sekarang gila-gilaan turunnya? Kok bisa? Disitulah saya belajar setahun. Saya terus belajar sampai di 2022 sampai 2023 saya membeli. Dan dalam waktu setahun, aset yang saya punya itu sudah terganda. Kalau saya mau jual sekarang, ada yang sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Bahkan kemarin waktu berapa bulan lalu, bulan apa ya, itu naik sampai ada juga yang 20 kali lipat. Soalnya duit sejuta saya berhasil saya jual, walaupun saya menyesal kenapa saya jual. Itu saya jual nggak di pucuk banget, seni 22 juta kalau nggak salah, 22 juta. Bong, kalian kalau yang punya bong, percaya deh, yang punya bong, kalau kalian jualnya beberapa bulan lalu. Tapi kalau saya waktu itu mencapai puncak tertingginya, itu kalau saya jual mungkin dapat 40 sekian. Artinya hampir naik 40 kali lebih dari uang, kalau nggak salah $120 apa ya, mendekati 2 juta kali ya. Segitu guys. Jadi, nah di situ saya, iya, ya hanya ini pengganti saya itu di dunia penerbangan. Di penerbangan itu kan mudah gitu ya, cukup tek kita dapat duit besar. Satu-satunya mungkin di kripto yang bisa menggandakan uang saya gitu ya. Jadinya ya itu pada akhirnya saya harus lari kenapa ke situ, dan itu sudah terbukti. Makanya selain saya jadikan konten ya karena memang saya udah membuktikan. Sebentar, saya mau lihat itu dulu. Bentar.
Masih ada 19.000. Aduh, kurang guys. Dulu ya, sambil isi tol. Saya isi tol dulu bentar. Nggak cukup guys, soalnya kalau di sini itu mahal banget tolnya. 50.000 cukup nggak ya? Nggak cukup lagi. Nggak apa-apa deh, 50.000 dulu. Betul. Sabar ya, sambil kita berhenti dulu sebentar. Saya ngisi tol, saya pakai ini. Jadi kalau kalian mau ngisi tol bisa lah. Pakai, kalau ini Tokopedia ya. Kalau yang lain nggak bisa kayaknya. Tokopedia nih. E-money sama apa sih namanya nih? Itu bisa untuk ngisi, tapi yang lain kayaknya nggak bisa deh. Sudah selesai. Itu yang ada NFC ini handphonenya ya, ada NFC. Berhasil 69. Oke, pastikan dulu. Oke, udah masuk. Buat masuk ke tol soalnya ya. Aduh, baterainya udah habis banget lagi guys. Ampun, nggak selesai kayaknya. Oke lah, kalau nggak selesai pun nanti suaranya saya masukkan ya. Posisinya nggak gini. Ini masih ngerekam, oke. Mungkin saya lanjutkan ataupun nanti saya sudahi sebelum masuk tol. Jadi kripto seperti itu. Bahkan Bong saya udah ngejalanin. Jadi ya memang itu menjadi ini saya. Kalau saya mau jual hari ini ya, walaupun saya jual beberapa kemarin udah dapatkan ya mungkin. Jadi buat kalian tahu saja bahwa kalau kalian membeli hari ini sebenarnya udah telat. Kalau untuk mendapatkan sampai berpuluh-puluh kali lipat udah nggak mungkin. Kalau saya sih sudah, dan juga saya beberapa bahkan saya gandakan untuk mungkin akhir tahun atau tahun depan. Jadi itu saya. Jadi beda waktu, beda tempat, beda cara, beda ilmu, akan beda hasil guys. Jadi lu jangan samain ya, jangan samain. Mental kalian juga belum sekuat mental saya pastilah. Jadi apa yang saya omongin ini nggak akan bisa sama dengan kalian punya ya. Jadi jangan samain aja. Intinya kalau kalian mau belajar tekuni, coba dalami aja. Karena hanya ini satu-satunya tempat. Ya saya berani ngomong karena memang sudah ini. Tapi lagi-lagi, kalau kalian tidak berilmu, kalau kalian cuma sekedar buy, tunggu sale, itu nggak usah. Oke? Nggak usah. Jangan. Ini khusus kalian yang mau belajar dalami saja, yang khusus mau sangat dalam. Kalau sangat dalam bisa, kalau kalian sangat serius bisa, tapi kalau yang coba-coba jangan, karena itu nggak mungkin bisa. Oke? Jadi kripto itu adalah alat pengganda uang paling efektif. Waktunya pendek lah, mungkin paling maksimal 4 tahun. Oke, itu saja guys, karena baterainya udah habis juga. Saya juga udah mau masuk ke tol. Makasih ya. Oke, bye. Ntar saya matikan dulu.